Halo semuanya, sebelum memasuki presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Eni Sulistiawardini dengan NPM 064, kemudian ada saya sendiri, Yovela Jenny dengan NPM 067, selanjutnya ada Dimas Primo dengan NPM 081, dilanjut Andira Putri dengan NPM 099, dan yang terakhir yaitu Irfan Gunawan dengan NPM 101. Teman-teman di sini mungkin sering mendengar atau bahkan pernah mengalami yaitu kasus bully. Mungkin sering lewat di FYP teman-teman di media sosial seperti TikTok maupun Instagram. Bahwasanya pada tahun 2025 ini banyak sekali kasus bully yang terjadi. Nah, kasus-kasus bully ini sering terjadi pada ranah pendidikan terutama pada tingkat SD, SMP maupun SMA. Pada tampilan layar tersebut terdapat beberapa kasus yang saya ambil yang terjadi pada tahun 2025 ini. Menurut data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, terdapat peningkatan yang signifikan selama 5 tahun terakhir ini mengenai kasus bully. Peningkatan itu terjadi pada setiap tahunnya, di mana peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana kasus bullying mencapai sebanyak 573 kasus, dan pada tahun 2025 saat ini kasus bullying tersebut naik menjadi 601 kasus per November kemarin. Tentu hal ini menjadi suatu kekhawatiran bagi kita dan mempertanyakan kenapa bullying itu sering terjadi, apa sih penyebab dari bullying tersebut. Oke, di sini kami menganalisis beberapa masalah kenapa bullying itu terus menaik setiap tahunnya. Yang pertama yaitu kepercayaan pelapor, di mana banyak korban maupun saksi yang enggan untuk melaporkan kasus tersebut kepada guru, orang tua maupun pihak berwajib, karena mereka takut jika nanti mereka melapor malah ada kasus atau bullying tersebut malah berpindah balik ke mereka, ataupun kasusnya bakal lebih parah. Kedua, adanya ancaman balas dendam dari pelaku. Berkaitan dengan masalah yang pertama, hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang paling banyak, di mana ketika kita melapor dan ketahuan, otomatis dari pelaku tersebut pasti akan melakukan bully yang lebih parah lagi. Masalah yang ketiga yaitu adalah proses penanganan kasus yang lambat. Banyak sekali sekolah yang mengabaikan mengenai masalah bully ini. Dari lingkungan maupun dari pihak sekolah menganggap bahwasanya bully ini itu hanya sebagai candaan atau gurauan dari siswa-siswa. Padahal jika kita telah lebih lanjut bahwasanya bully ini itu penting untuk kita atasi. Kemudian poin masalah yang terakhir yaitu adalah ketidakadaan data analitik yang akurat. Misal, ketika kita ingin melaporkan bully dan nggak ada buktinya, sekolah pasti akan menganggap kalau itu hanya sebagai cerita bualan saja. Jadi di sini nggak ada data yang benar-benar memperkuat hal itu, ataupun biasanya kalau kita pun melaporkan dan ada bukti, kadang pihak sekolah itu membiarkan bukti tersebut atau membiarkan bukti tersebut hilang begitu saja, karena untuk mencegah atau untuk melindungi nama baik dari sekolah tersebut. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, di sini kami menciptakan suatu solusi digital di mana kami ingin membuat sebuah aplikasi bernama SafeSpeak, yaitu adalah solusi digital untuk deteksi dan pelaporan bullying. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana alur dari aplikasi ini maupun siapa saja target dari aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, nama saya Andira Putri, NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai user persona dari aplikasi SafeSpeak. Aplikasi SafeSpeak sendiri memiliki 4 user persona, dan langsung aja kita masuk ke user persona yang pertama. Yang pertama ada Arya Putri Ramadhani, siswa kelas 8 SMP umur 13 tahun selaku korban. Latar belakang dan masalah dari Arya ini, dia memiliki sifat yang pendiam dan mudah cemas. Ia juga pernah mengalami bullying verbal dan ejekan fisik. Tetapi ketakutan terbesarnya adalah identitasnya diketahui oleh pelaku. Inilah yang membuatnya ia tidak berani berbicara langsung kepada guru. Ia juga cenderung merasa bingung dan kewalahan setelah insiden terjadi. Tujuan utamanya Alia ini adalah ingin melapor secara aman dan anonim dan merasa terlindungi. Nah, hal ini mendorong kebutuhan desain kami. Yang pertama, adanya tombol lapor anonim 3 langkah. Ini harus sangat sederhana karena pelapor atau korban
lebih nyaman menggunakan icon daripada mengetik panjang. Nah, 3 langkah ini meminimalisir menjamin proses pelaporan yang cepat tanpa membingungkan. Yang kedua ada Calm Box, dan fitur ini krusial untuk membantunya mendapat bantuan menenangkan emosi setelah kejadian bullying, seperti itu. Untuk yang kedua, di sini ada user persona Rafli Nugraha, siswa SMP kelas 7 umur 12 tahun selaku saksi. Nah, latar belakang dan masalahnya yaitu, Rafli ini sering melihat temannya itu dibully. Nah, ketakutan utamanya adalah dimusuhin teman karena, jika dia ketahuan melapor. Ia khawatir dianggap mengadu dan akibatnya ia tidak tahu prosedur pelaporan yang aman. Nah, tujuan Rafli ini hanya ingin membantu korban secara diam-diam dan mengirimkan laporan dengan cepat tanpa ribet. Nah, hal ini juga mendorong kebutuhan desain kami untuk yang pertama, adanya opsi saya saksi yang simpel. Nah, karena ingin melapor tanpa diketahui temannya, opsi ini harus lebih menonjol. Nah, yang kedua, laporan berbasis icon. Saksi lebih nyaman memilih kategori bullying melalui icon dan tidak bisa berbicara secara lebih detail. Nah, ini memastikan laporan dapat terkirim dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya, jaminan anonimitas sepenuhnya. Nah, ini adalah kunci untuk mengatasi rasa takut akan ancaman dimusuhi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irfan Gunawan dengan NPM 5230311101. Di sini saya akan melanjutkan user persona untuk guru. Di sini gurunya bernama Bu Nadia Ratmawati. Dia seorang guru SMP yang berumur 33 tahun dan berdomisili di Yogyakarta. Latar belakang dari Bu Nadia ini adalah guru wali kelas yang sering mendengarkan laporan tidak langsung dari siswa. Ia ingin pemantauan yang lebih cepat dan terstruktur, terutama untuk mendeteksi masalah siswa secara dini. Tujuan atau goals untuk Bu Nadia ini yaitu ingin memantau kondisi emosional siswa secara berkala, mendapatkan laporan bullying secara real time, dan berkomunikasi dengan orang tua yang lebih efisien. Pain points yang dimiliki Bu Nadia yaitu informasi sering terlambat atau tidak lengkap, siswa kadang tidak mau bicara karena malu, dan tidak ada catatan riwayat khusus yang rapi. Motivasi Bu Nadia yaitu ingin kelas yang aman dan nyaman bagi siswa, ingin menyelesaikan masalah sebelum semakin parah. Selanjutnya, perilaku digital yang dimiliki Ibu Nadia yaitu dia membuka dashboard setiap pagi. Selanjutnya, menindaklanjuti laporan melalui chat sekolah. Kebutuhan produk yang dimiliki oleh Bu Nadia yaitu Bu Nadia ingin dashboard analitik sederhana dan informatif, notifikasi otomatis jika ada laporan baru, dan riwayat laporan yang terorganisir. Perangkat yang dimiliki oleh Bu Nadia yaitu ada laptop sekolah dan HP pribadi. Selanjutnya di sini saya akan membacakan untuk user persona orang tua. Di sini bernama Bu Ratnasari. Dia seorang karyawan swasta yang berumur 40 tahun dan berdomisili di Sleman. Latar belakang dari Bu Ratna ini yaitu dia sebagai ibu pekerja. Bu Ratna ingin tetap memantau kondisi anaknya. Ia sering terlambat mengetahui masalah yang terjadi di sekolah karena anaknya jarang bercerita. Tujuan atau goals-nya yang dimiliki Bu Ratna yaitu ingin mengetahui mood dan aktivitas anak setiap hari, lalu mendapatkan notifikasi cepat jika ada masalah. Yang terakhir yaitu mengakses informasi parenting parenting sesuai usia anak.
Pain poinnya yaitu anak sering tidak mau terbuka, bingung harus menghubungi guru mana, dan tidak ada arsip riwayat laporan anak. Motivasi dari Bu Ratnasari ini yaitu ingin tetap terlibat meski sibuk bekerja, ingin memastikan keamanan anak, dan selanjutnya yaitu perilaku digital yang dimiliki Bu Ratnasari ini yaitu dia membuka dashboard pada malam hari, terus menyimpan riwayat komunikasi dengan guru. Selanjutnya kebutuhan dalam produk yang diinginkan oleh Bu Ratnasari ini ada parent parent dashboard, parent dashboard yang jelas dan mudah dipahami, terus parenting guest sesuai kelompok usia, dan fitur hubungi sekolah dan riwayat aktivitas. Perangkat yang dimiliki Bu Ratnasari ini yaitu HP Android. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Primo Hadrian, NPM 52303111081. Di sini saya akan menjelaskan user flow pelapor. Dimulai dari user memasukin aplikasi, login, dan jika belum mempunyai akun, maka mendaftarnya terlebih dahulu, lalu kembali ke menu login. Setelah itu, masuk ke halaman utama, dan di sini ada pilihan ingin melapor apa tidak. Jika iya, maka akan memilih fitur laporan. Ada dua fitur laporan, yaitu panic button dan self report. Dan untuk panic button akan mengkonfirmasi bahwa apakah laporan tersebut tuh bersifat panik atau darurat, dan jika iya, maka akan mengirim sinyal ke kontak darurat guru atau orang tua dan mengirimkan notifikasi pesan bahwa pesan darurat tersebut berhasil dikirim. Dan jika tidak, maka pengguna akan kembali ke halaman utama. Dan jika tadi pengguna memilih self report, maka akan ada lagi pertanyaan maka melapor sebagai korban atau saksi dan memilih kategori kejadian fisik, verbal, atau cyberbullying. Lalu dilanjut dengan input kejadian dan upload bukti. Setelah itu, user akan memilih bahwa laporan tersebut bersifat private atau tidak private. Dan dimana jika private tersebut, nama akan disamarkan, dan jika tidak private, nama tidak disamarkan, lalu akan mengirim laporan. Dan jika sudah, akan mengirim tampil notifikasi sukses mengirim laporan. Lalu kita kembali ke jika pengguna memilih tidak, maka akan memilih fitur lain yaitu Save Chat dan Learning Hub. Di fitur Save Chat ini, di sini akan memilih partner terlebih dahulu, konselor atau bot. Dan jika konselor, maka akan chat dengan guru BK. Dan jika memilih bot, akan chat dengan bot AI. Dan jika memilih Learning Hub, maka akan menampilkan daftar artikel atau video penanganan bullying dan cara untuk melapornya. Dan jika sudah, itu adalah user flow dari perspektif pelapor. Kenalkan, nama saya Eni Sulistiorini dengan NPM 52303111064. Berikut adalah user flow untuk pengguna orang tua. Alur dimulai saat orang tua membuka aplikasi dan melakukan login. Poin terpenting di sini adalah tahap menghubungkan akun anak. Di sini, orang tua wajib memasukkan kode akun atau scan QR code dari sekolah. Tujuannya agar data siswa terintegrasi langsung ke HP orang tua. Setelah sukses terhubung, pengguna akan langsung masuk ke halaman utama, yaitu Parent Dashboard. Di Parent Dashboard ini, orang tua bisa memantau mood anak, melihat notifikasi terbaru, dan mengakses menu edukasi. Dari sini, alur terbagi menjadi dua skenario berdasarkan kondisi di lapangan. Skenario pertama, jika ada notifikasi masalah atau bahaya, orang tua akan menerima pop-up notifikasi, lalu mengklik notifikasi tersebut untuk melihat detail masalah yang terjadi pada anak. Di tahap ini, aplikasi memberikan 3 opsi tindakan cepat untuk orang tua. Yang pertama, menghubungi pihak sekolah atau guru BK. Yang kedua, menghubungi anak secara langsung. Dan yang ketiga, menyimpan bukti sebagai catatan digital. Ini memastikan respon cepat saat insiden terjadi. Di skenario kedua, jika tidak ada pop-up, notifikasi, atau masalah yang mendesak, orang tua bisa masuk ke fitur Parenting Digest. Di sini, mereka bisa membaca tips mendampingi anak, melihat edukasi bullying sesuai usia anak,
serta mendapatkan rekomendasi langkah lanjutan untuk pencegahan di rumah. Semua aktivitas ini, baik penanganan masalah maupun edukasi yang dibaca, akan tercatat otomatis oleh sistem. Setelah selesai, pengguna kembali ke dashboard untuk pemantauan berikutnya. Sekian penjelasan alur orang tua di aplikasi SafeSpeak. Untuk user flow selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke slide yang terakhir, yaitu adalah user flow dari penggunaan dari guru sendiri. Yang pertama, guru akan membuka aplikasi. Kemudian jika guru sudah mempunyai akun, guru akan login dan akan masuk ke halaman utama. Jika belum mempunyai akun, maka guru harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu melakukan login dan akan ditujukan pada halaman utama dari aplikasi tersebut. Kemudian pada halaman utama ini terdapat dua fitur. Yang pertama, fitur notifikasi kasus, di mana guru bisa melihat detail kasus yang telah dilaporkan. Setelah itu, guru memberikan feedback terhadap kasus tersebut, apakah kasus tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut ataupun tidak. Jika tidak, maka kasus tersebut akan dimasukkan sebagai laporan yang nantinya akan dijadikan arsip. Lalu, setelah dijadikan arsip tersebut, guru akan melakukan monitoring lagi terhadap anak yang melaporkan hal tersebut secara berkala. Jika kasus tersebut membutuhkan pemantauan yang lebih lanjut, maka guru akan menyiapkan kasus tersebut dan akan ditindaklanjuti bersama orang tua korban. Setelah menyiapkan kasus tersebut, guru akan mengirimkan kasus yang telah dikirimkan tadi kepada orang tua dan mengkoordinasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah berkoordinasi dengan orang tua, guru akan memperbarui status dari kasus tersebut, apakah sedang diproses maupun kasus telah selesai. Setelah selesai, guru bisa kembali ke halaman utama dan melakukan pemantauan lagi. Nah, untuk fitur yang kedua yaitu adalah daftar siswa beresiko, di mana di sini guru dapat melihat siswa-siswa yang sekiranya terdeteksi mengalami bullying. Kemudian, setelah masuk ke dalam fitur tersebut, guru bisa melihat resiko atau apa sih yang mereka laporkan terus ada nggak sih saksi yang melihat kejadian yang melapor hal tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian jika sudah melihat dari detail risiko tersebut dan melihat laporan yang cukup parah, guru akan menghubungi siswa dan melakukan pemantauan perkembangan siswa tersebut secara berkala. Kemudian guru bisa kembali ke halaman utama lagi. Berikut adalah user flow dari guru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.